Buat kalian yang suka ngikutin bahasan yang lagi tren di sosmed, mungkin udah tahu soal tren kabur aja dulu, yang lagi rame belakangan ini. Hashtag ini tuh rame di sosmed, terutama di X, seiring banyaknya berita dan isu negatif yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Postingan yang bahas ajakan ini tuh biasanya bahas trik dapat visa kerja, informasi lowongan kerja, dan perbandingan penghasilan dan kelayakan hidup yang jomplang banget di antara beberapa negara dibandingkan dengan Indonesia. Lu mungkin mikir kalau tren ini cuma tren biasa, dan emang udah sewajarnya kita sebagai warga negara berhak buat cari kehidupan yang lebih layak. Tapi, tren ini tuh membawa ancaman, Pak. Brain drain atau fenomena migrasi internasional, orang-orang yang punya skill dan kualitas tinggi, bisa sangat mengancam pertumbuhan negara berkembang kayak Indonesia, kalau emang sampai terjadi. Masalah terbesarnya, ajakan ini tuh sebenarnya muncul bukan cuma karena alasan ekonomi dan finansial kayak yang kita ketahui belakangan ini, tapi karena setumpuk keresahan anak muda kita dari segi politik, sosial, bahkan sampai ke lingkungan. Jadi bisa dibilang, ajakan ini bisa jadi gejala kalau emang Indonesia lagi menuju krisis multidimensi. Ya, 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang tidak mudah bagi perekonomian di Indonesia. Sejumlah ketidakpastian global masih menghantui, sementara dari dalam negeri keterbatasan ruang gerak fiskal dan sejumlah beban pajak turut menghantui masyarakat Indonesia. Istilah krisis multidimensi ini juga lagi ramai diperbincangkan setelah postingan Mas Ferry yang ini. Di situ, dia bahas kalau Indonesia bisa aja berpotensi mengalami krisis karena hal yang menopang ekonomi kita, yaitu konsumsi masyarakat, sedang terganggu ditandai dengan inflasi yang angkanya rendah banget. Bahkan sebenarnya selama beberapa bulan terakhir di akhir tahun 2024 tuh kita mengalami deflasi, Pak. Kali ini, gue mau bahas sebenarnya kenapa tren ini bisa berbahaya buat Indonesia. Kenapa banyak anak muda kita yang antusias sama ajakan buat kabur ke luar negeri, dan yang terpenting menurut gue adalah kenapa kita sebenarnya nggak harus kabur buat meningkatkan taraf hidup. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari yang gue amati, memutuskan buat pindah ke luar negeri bukan solusi yang terbaik. Justru bisa beresiko menimbulkan masalah-masalah baru buat diri kita sendiri. Mari kita bahas. Kalian tahu Julia Ekspor nggak? Orang ini beberapa tahun lalu rame banget di sosmed, jadi panutan banyak anak muda termasuk diri gue pribadi, karena bisa dibilang dia jadi pejuang devisa negara, dan bisa bantu banyak banget pengusaha lokal buat go internasional melalui komunitasnya. Gue akhir-akhir ini kaget banget, karena ternyata si Julia Ekspor ini udah memutuskan buat pindah ke luar negeri, bangun bisnis di beberapa negara di Eropa. Belakangan ini juga dia sering banget bikin konten yang mengkritik pemerintah, karena menurut dia, kondisi lingkungan bisnis Indonesia udah nggak bersahabat buat pengusaha lokal. Banyak pungutan ilegal atau pungli, harus suap sana-sini. Banyak pengusaha Cina impor barang ke Indonesia, pakai pinjam nama penduduk lokal. Dan penghasilan masyarakat kita nggak naik-naik, sementara kualitas hidup rendah. Dan masyarakat, terutama masyarakat middle income kayak kita ini, yang jadi tulang punggung negara, dapat tekanan secara ekonomi dari mana-mana. Selain itu, ada juga Mas Yoel Sumitro yang juga ramai jadi perhatian di X dan beberapa artikel bahkan koran terkemuka Kompas karena aktif mengarahkan anak-anak muda buat ikut cari kerja di luar negeri. Dia ini kerja pakai visa resident high skill worker di bawah kebijakan Blue Card. Artinya, beliau ini sebenarnya punya potensi dan skill khusus yang istimewa dan harusnya bisa jadi aset berharga buat negara ini. Tapi, beliau ini memilih kerja ke luar negeri karena katanya kebijakan pemerintah Indonesia gak memadai buat beberapa golongan, bikin frustasi dan kehilangan harapan buat kembali ke Indonesia. Di luar dua kisah tadi, masih banyak lagi kisah anak muda Indonesia yang punya high value skill, tapi memilih buat pergi dari Indonesia dan kerja di luar negeri. Dari pengamatan gue pribadi, beberapa teman satu kampus gue juga sebenarnya memilih buat kerja di luar Indonesia, terutama di Jepang misalnya. Karena mereka merasa di sana tuh mereka punya taraf hidup yang jauh lebih bagus dan gaji yang jauh lebih tinggi. Pengeluaran mereka buat taraf hidup yang jauh lebih tinggi yang gue bilang tadi emang lebih mahal. Apa-apa di Jepang emang serba mahal. Teman-teman gue ngaku kalau buat kebutuhan hidup aja mereka menghabiskan rata-rata 13-15 juta per bulan. Tapi gaji mereka juga bisa mengcover itu semua. Bahkan mereka tetap bisa punya saving yang lumayan. Rata-rata dari mereka bisa nabung atau kirim ke keluarganya di Indonesia sekitar 5-10 juta. Kalau dibandingin sama biaya hidup di Jepang, mungkin angka segitu tuh kecil. Tapi, karena uang mereka ini ditabung atau dikirim ke Indo, nilainya jadi lumayan besar. Karena angka segitu tuh bahkan lebih tinggi dari UMR tertinggi di Indonesia. Belum lagi kalau mereka ambil sertifikasi tertentu di Jepang, income mereka bisa naik hingga 2-4 kali lipat. Nah, kalau kita perhatikan, tenaga kerja yang keluar negeri tuh nggak cuma pekerja kasar di pertanian, perkebunan, pelayan, dan sebagainya, tapi juga tenaga kerja muda yang punya pendidikan yang tinggi, dan tentunya punya skill-skill spesifik.
Ini yang gue bilang tadi di awal, berpotensi bikin negara berkembang kayak Indonesia bisa jatuh ke fenomena brain drain. China, India, Rusia, Yunani, dan Malaysia adalah beberapa contoh negara yang mengalami kesulitan tenaga ahli karena banyak penduduk mereka yang cari kehidupan layak di luar negeri. Kalian pasti sadar lah, kalau India tuh sebenarnya nggak kekurangan sumber daya manusia yang pinter. Tapi, banyak orang pintar mereka itu lebih diapresiasi di negara-negara barat, bahkan sampai jadi petinggi-petinggi perusahaan teknologi terkenal. Malaysia juga demikian. Jutaan tenaga kerja Malaysia yang punya kemampuan lebih dan skill lebih justru pindah ke Singapura, negara yang jauh lebih kecil tapi mampu membayar mereka 2-4 kali lipat dari apa yang mereka dapat di Malaysia. Sebenarnya kenapa tren ajakan kabur ini bisa muncul? Kalau di beberapa negara yang selama ini udah brain drain, faktor utama warganya mau kabur itu ada dua, Pak. Yaitu ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi. Fenomena ini sebenarnya udah banyak dibahas, bahkan di tahun 1950-an, di mana warga di negara berkembang migrasi besar-besaran buat cari kehidupan yang layak di negara yang menurut mereka jauh lebih maju. Sementara negara maju atau aging country, yang biasanya tuh penduduk produktifnya udah mulai menua, berlomba-lomba buat hire warga negara lain yang lebih muda, lebih skillful, dan mungkin lebih murah karena mereka berasal dari negara berkembang. Tapi, untuk tren ajakan kabur yang lagi rame di Indonesia belakangan ini, gue melihat kalau masalahnya lebih kompleks dari faktor politik misalnya. Ajakan kabur ini tuh ada hubungannya sama fenomena ketidakstabilan politik dan kebijakan Indonesia yang belakangan ini banyak blundernya. Disclaimer dulu, ini bukan pendapat pribadi gue, melainkan hasil analisis ahli, yaitu Bu Susi. Jadi menurut beliau, fenomena tagar ini tuh mencerminkan kekecewaan terhadap elit politik yang lebih fokus pada merebut posisi demi uang, bukan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. Masyarakat kita juga banyak yang kecewa karena merasa beberapa kebijakan justru mengorbankan kesejahteraan banyak orang cuma demi memenuhi kepentingan politik dan menguntungkan pihak tertentu aja. Nah, sementara dari sisi ketenaga kerjaan, secara data emang kelihatan kalau pekerja di beberapa negara lain tuh income-nya lebih tinggi, jam kerjanya lebih sedikit, work-life balance-nya bagus, dan dapat fasilitas dan penunjang kehidupan dari negara buat mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Secara sosial, banyak masyarakat Indonesia tuh frustasi sama kondisi negara akibat banyak ketekanan seperti pungli, dari skala kecil sampai skala besar. Belum lagi tingkah laku ormas yang sampai sekarang tuh nggak bisa ditertibkan pemerintah. Jangankan warganya, investor asing aja sampai kabur, nggak jadi investasi di Indonesia cuma gara-gara ormas ini. Gue udah pernah ngobrol sama salah satu pimpinan di perusahaan lokal yang cabangnya di mana-mana, dan dia ngaku kalau ormas ini tuh jadi musuh yang nggak bisa mereka lawan sama sekali kalau mereka mau usahanya aman. Ini semua yang bikin bisnis dan investasi jadi lesu, lapangan pekerjaan yang terbuka jadi makin sedikit, bahkan malah banyak juga yang sampai PHK. Gak selesai di situ, gue juga baru sadar kalau ternyata masalah lingkungan juga ngaruh banget ke kualitas hidup masyarakat, dan jadi salah satu faktor banyak masyarakat kita jadi pesimis sama kehidupan di Indonesia. Jadi bener kalau emang semua masalah yang udah kayak benang kusut ini dibiarkan, Indonesia emang berpotensi buat mengalami krisis multidimensi kayak yang dibilang Mas Ferry Rwandi. Sebelum lanjut, gue mau nunjukin satu video yang menurut gue penting banget buat kita nilai. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Pendapat Pak Bahlil soal tren ajakan kabur ini tuh menurut gue emang ada benarnya. Kalau dengan segala problematika saat ini kita memilih buat keluar dari Indonesia, berarti kita nggak nasionalis. Tapi menurut gue, pendapat seperti ini tuh nggak tepat kalau disampaikan oleh pejabat penyelenggara negara. Kalau diungkapkan sama masyarakat biasa kayak kita, ya bisa-bisa aja. Ini salah satu pernyataan blunder dari pemerintah yang bukannya meredam amarah publik dengan nunjukin empati, malah nambah harunya, Pak. Terlepas dari cap gak punya nasionalisme, menurut gue pribadi sebenarnya ada beberapa pertimbangan kenapa kita nggak harus ikut kabur ke luar negeri. Atau buat kalian yang emang udah mulai tertarik sama kesempatan kerja di luar, seenggaknya mempertimbangkan beberapa risiko yang fatal banget kalau nggak benar-benar dipertimbangkan. Yang perlu kita sadari adalah sebenarnya kerja di luar negeri susah banget buat dijadikan rencana karir buat jangka panjang, Pak. Pertama, soal ketidakpastian hubungan politik. Beberapa negara yang sering jadi tujuan imigran karena kualitas pekerjaannya bagus kayak Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan beberapa negara lain, beberapa tahun terakhir ini banyak bikin kebijakan yang mempersulit imigran, bahkan menekan biar imigran-imigran keluar dari negara mereka. Jadi bisa dibilang kerjaan atau karir yang seharusnya kita jalanin dalam jangka panjang bahkan sampai pensiun sangat bergantung sama kondisi politik negara tujuan kita, hubungan negara itu dengan Indonesia, dan politik yang nggak stabil. Kedua,
masih soal karir jangka panjang. Kebanyakan pekerjaan yang tersedia buat tenaga kerja biasanya berkaitan sama pekerjaan kasar yang butuh fisik yang prima. Dan kita harus sadar kalau kita gak akan selamanya muda, Pak. Gak akan selamanya prima. Akan ada saatnya kita udah gak sanggup sama kerjaan berat dan harus balik ke Indonesia setelah kerja beberapa tahun di luar negeri. Dan sampai di Indonesia, gak akan segampang itu buat kita cari kerjaan yang bagus. Jadi ketika balik ke Indonesia, butuh waktu lagi buat belajar skill baru dan memulai karir dari nol lagi. Ketiga, ini mungkin gak relate sama semua orang. Tapi, gak segampang itu buat SDM Indonesia buat dapat karir yang bagus di luar negeri. Yang biasanya berhasil tuh tenaga kerja yang punya pendidikan yang bagus, high skill labor. Sementara kita tahu sendiri, SDM Indonesia ini secara umum masih rendah pendidikan dan skillnya. Belum lagi mereka yang harus bayar mahal buat persiapan, agensi, belajar bahasa, dan sebagainya macamnya. Jadi, kalau kalian atau ada keluarga kalian yang FOMO pengen ikut-ikutan kerja di luar negeri cuma karena konten-konten influencer semata-mata, karena iming-iming gaji, coba pertimbangkan lagi, Pak. Gua nggak melarang kalian buat pergi ke luar negeri, cari pekerjaan yang emang lebih layak. Tapi, kalau emang kalian ada pertimbangan buat serius nyari kerja di luar negeri, gua harap keputusan kalian betul-betul dipertimbangkan secara matang, Pak. Jangan sampai ada penyesalan. Ingat, kita nggak bekerja cuma ketika muda, cuma 3-5 tahun, melainkan buat jangka panjang, bahkan sampai pensiun. Jadi jangan sampai keputusan kalian, apalagi buat kalian yang merasa pendidikannya masih rendah atau belum punya high value skill, kalian ambil cuma karena FOMO sama orang-orang yang kerja di luar negeri. Apalagi, gue berharap jangan sampai ada lagi kasus-kasus pekerja Indonesia yang jadi korban dari oknum-oknum gak bertanggung jawab cuma karena FOMO pengen kerja di luar negeri. Sekian dari gue, terima kasih.